Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahmasari dengan NPM 2320103130 dari Rombak K1 Manajemen Keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan dari hasil proyek 1 dan 2, yaitu analisis kegiatan investasi dan analisis kegiatan pendanaan dari 3 perusahaan, yaitu yang pertama PT Medika Loka Hermina Tbk atau HIL, yang kedua PT Famon Awal Prosdaya Tbk atau PREI, dan yang terakhir yaitu PT Prodia Widya Husada atau PRDA. Sebelum masuk ke analisis, mari kita kenali dulu profil singkat ketiga perusahaan ini. Yang pertama yaitu PT Medika Loka Hermina Tbk atau HIL adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan rumah sakit dengan jaringan Hermina yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Yang kedua ada PT Famon Awal Prosdaya Tbk atau PREI, merupakan penyedia layanan rumah sakit swasta yang menyasar pasar kelas menengah ke atas. Yang ketiga ada PT Prodia Widya Husada Tbk atau PRDA, yaitu bergerak di bidang layanan laboratorium klinik dan diagnostik kesehatan dengan jaringan laboratorium terbesar di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu masuk ke analisis kegiatan investasi dari ketiga perusahaan yang mencakup modal kerja operasional, perputaran piutang dan persediaan, perputaran utang usaha, serta efisiensi aset jangka panjang. Untuk yang pertama yaitu mengenai modal kerja operasional atau OWC. PT HIL dan PREI mengalami peningkatan OWC di tahun 2024 yang menandakan adanya penambahan investasi dalam modal kerja. Sementara itu PT PRDA justru menurun yang bisa mengindikasikan efisiensi atau pengurangan kebutuhan modal kerja. Lalu dari rasio OWC terhadap penjualan, PT HIL dan PT PREI mengalami kenaikan, artinya kebutuhan modal kerja relatif terhadap penjualan meningkat. Sebaliknya, PRDA menurun menunjukkan penggunaan modal kerja yang lebih efisien. Lalu dari perputaran modal kerja atau OWC turnover, PT HIL menurun signifikan dari 36,17 menjadi 23,41, menunjukkan efisiensi menurun drastis. Lalu pada PT PREI sedikit menurun dari 4,94 menjadi 4,23, menunjukkan efisiensi melemah. Lalu PT PRDA meningkat dari 3 menjadi 4,68, menunjukkan penggunaan modal kerja lebih produktif. Selanjutnya yaitu perputaran piutang dan persediaan. Pada perputaran piutang atau account receivable turnover, PT HIL mengalami penurunan dari 6,53 menjadi 5,6 yang menunjukkan penagihan piutang menjadi lebih lambat. PT PREI mengalami sedikit peningkatan dari 4,08 menjadi 4,21 yang berarti ada perbaikan dalam pengelolaan piutang. Sementara itu PT PRDA tidak memiliki perputaran piutang yang kemungkinan menunjukkan tidak adanya penjualan kredit. Lalu pada perputaran persediaan atau inventory turnover, PT HIL mengalami sedikit penurunan namun masih berada di angka yang cukup tinggi. PT PREI mengalami peningkatan, menunjukkan perputaran persediaan yang lebih cepat. PT PRDA mengalami sedikit penurunan yang mengindikasikan perputaran persediaan agak melambat. Lalu dari rata-rata hari atau average days, pada days in receivable, PT HIL dan PT PREI mengalami perubahan, di mana PT HIL menjadi lebih lama dalam menagih, sedangkan PT PREI sedikit lebih cepat. Pada days in inventory, PT HIL dan PT PRDA relatif stabil, sementara PT PREI mengalami penurunan hari yang berarti persediaan lebih cepat terjual. Selanjutnya, perputaran utang usaha dan hari pembayaran. Pada perputaran utang usaha atau account payable turnover, PT HIL mengalami sedikit penurunan dari 10,48 menjadi 9,89 yang menunjukkan pembayaran utang cenderung lebih lambat. PT PREI mengalami peningkatan dari 8,7 menjadi 11,2 yang berarti perusahaan itu lebih cepat dalam membayar kewajibannya. PT PRDA juga mengalami peningkatan signifikan dari 14,07 menjadi 16,37 yang menunjukkan frekuensi pembayaran utang yang semakin tinggi. Lalu pada hari pembayaran atau days in payable, PT HIL mengalami kenaikan hari pembayaran, artinya waktu pembayaran utang menjadi lebih lama. PT PREI mengalami penurunan cukup signifikan yang berarti pembayaran utang menjadi lebih cepat. PT PRDA juga mengalami penurunan, sehingga semakin cepat dalam melunasi kewajibannya.
Selanjutnya adalah efisiensi aset jangka panjang. Pada perputaran aset jangka panjang bersih atau net long term asset turnover, PT Hill mengalami sedikit penurunan yang menunjukkan efisiensi penggunaan aset jangka panjang menurun. PT Prai relatif stabil dengan sedikit peningkatan yang berarti pemanfaatan aset cukup konsisten. PT PRDA mengalami penurunan cukup signifikan yang mengindikasikan aset jangka panjang belum dimanfaatkan secara optimal. Lalu pada perputaran aset tetap atau PPE turnover, PT Hill mengalami penurunan, menunjukkan efektivitas penggunaan aset tetap menurun. PT Prai cenderung stabil tanpa perubahan signifikan. PT PRDA juga mengalami sedikit penurunan meskipun masih berada pada tingkat yang lebih tinggi dibanding perusahaan lainnya. Kesimpulan analisis kegiatan investasi. PT PRDA secara umum menunjukkan efisiensi yang lebih baik terutama dalam pengelolaan modal kerja dan perputarannya, meskipun masih terdapat penurunan pada efisiensi aset jangka panjang. PT Prime menunjukkan perbaikan kinerja operasional, khususnya dalam pengelolaan piutang, persediaan, serta pembayaran utang yang mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi aktivitas operasional. PT Hill cenderung mengalami penurunan efisiensi pada beberapa aspek, seperti perputaran modal kerja, piutang, serta aset jangka panjang, meskipun masih menunjukkan peningkatan pada investasi modal kerja. Untuk selanjutnya adalah analisis kegiatan pendanaan, yaitu terdiri dari dua, likuiditas dan solvabilitas. Pada bagian analisis kegiatan pendanaan, yang pertama yaitu likuiditas. Pada current ratio, ketiga perusahaan yaitu PT Hill, PT Prai, dan PT PRDA sama-sama mengalami penurunan yang menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek sedikit menurun. Namun secara nilai, PT PRDA masih memiliki tingkat likuiditas paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Lalu pada asset test ratio, ketiga perusahaan juga mengalami penurunan, yang berarti kemampuan membayar kewajiban tanpa mengandalkan persediaan semakin berkurang. Meskipun begitu, PT Prai dan PT PRDA masih berada pada tingkat yang relatif baik. Lalu pada cash ratio, seluruh perusahaan mengalami penurunan signifikan yang menunjukkan ketersediaan kas untuk membayar kewajiban jangka pendek semakin berkurang. Penurunan ini perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kondisi kas perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis kegiatan pendanaan solvabilitas. Yang pertama ada liabilities to equity ratio. PT Hill mengalami peningkatan dari 0,69 menjadi 0,80 yang menunjukkan ketergantungan terhadap utang semakin besar dibandingkan modal sendiri. PT Prai juga mengalami sedikit peningkatan, menandakan struktur pendanaan relatif stabil, namun tetap ada tambahan utang. Sementara itu, PT PRDA mengalami sedikit penurunan yang menunjukkan struktur modalnya semakin sehat dengan proporsi utang yang lebih kecil. Lalu pada debt to capital ratio, PT Hill mengalami kenaikan yang berarti proporsi utang dalam total modal semakin besar. PT Prai cenderung stabil, menunjukkan komposisi antara utang dan modal tidak banyak berubah. PT PRDA juga stabil pada tingkat rendah, yang menandakan perusahaan memiliki risiko keuangan yang lebih kecil. Kesimpulan analisis kegiatan pendanaan. Dari sisi likuiditas, seluruh perusahaan mengalami penurunan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, terutama terlihat pada penurunan current ratio, asset test ratio, dan cash ratio. Hal ini menunjukkan adanya tekanan pada ketersediaan aset lancar, khususnya pada kas. Dari sisi solvabilitas, PT Hill menunjukkan peningkatan risiko keuangan karena proporsi utang terhadap modal semakin besar. PT Prai berada dalam kondisi relatif stabil, baik dari sisi likuiditas maupun struktur permodalan. Sementara itu, PT PRDA memiliki struktur keuangan yang paling sehat, dengan tingkat utang yang rendah dan relatif stabil. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.